Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 dengan tema yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan anggota saya Ojit Ahmad Samudra dengan NIM 21.0.m.084. Yang kedua Umu Rosidah dengan NIM 21.0.m.086. Yang ketiga Zulfa Nurul Amni dengan NIM 21.0.88. Menginjak slide yang kedua, yaitu berisikan 3 gambar. Yang pertama adalah gambar burung Garuda sebagai Pancasila sebagai ideologi. Yang kedua adalah dinamika dan tantangan Pancasila digambarkan pada saat penataran. Yang ketiga adalah hakikat Pancasila, yaitu digambar dengan buku burung Garuda beserta dengan arti dari masing-masing gambar tersebut. Menginjak slide yang ketiga, pengertian dari ideologi. Berdasarkan etimologi, ideologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu idea yang berarti raut muka, perawakan, gagasan, dan buah pikiran, dan logia yang berarti tentang ajaran. Dengan demikian, ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran atau science ideas. Pengertian ideologi secara umum adalah suatu kumpulan gagasan atau ide. Menurut Gunawan Setiarja, ideologi merupakan seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Dan menurut Descartes, ideologi adalah inti dari semua pemikiran manusia. Yang slide selanjutnya adalah tipe-tipe ideologi. Ideologi sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup, dan masing-masing memiliki ciri-cirinya. Yang pertama adalah ideologi terbuka, memiliki ciri-ciri nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan, adat istiadat, budaya, dan religius masyarakat. Menerima reformasi atau perubahan, penguasa bertanggung jawab kepada rakyat. Contoh adalah Pancasila. Yang kedua adalah ideologi tertutup. Nilai-nilai dan cita-cita dihasilkan dari pemikiran individu atau kelompok yang berkuasa dan masyarakatnya berkorban untuk ideologinya. Menolak reformasi, masyarakat harus taat kepada elit penguasa totaliter. Contohnya adalah ideologi komunis. Asal mula Pancasila, asal mula langsung terdiri dari asal mula bahan atau materialis. Pancasila bersumber dari nilai-nilai adat istiadat. Asal mula bentuk atau formalis, kaitannya dengan rumusan dan nama Pancasila. Asal mula karya, penetapan Pancasila sebagai calon dasar negara. Asal mula tujuan, Pancasila sebelum disahkannya oleh PPKI menjadi dasar negara yang sah. Asal mula tak langsung, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan kerakyatan. Kedudukan dan fungsi Pancasila. 1. Pancasila sebagai pedoman hidup di sini diartikan kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun interaksi antar manusia. 2. Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan cita-cita hukum bagi hukum dasar baik tertulis maupun tidak tertulis. Pancasila mengandung norma dan mengandung semangat bagi penyelenggaraan negara. 3. Pancasila sebagai ideologi baik di bidang politik termasuk bidang hukum, pertahanan, dan keamanan, bidang sosial, bidang kebudayaan, dan bidang keagamaan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu negara Pancasila. Yang pertama, paham negara persatuan. Berarti, negara persatuan ialah negara yang melindungi seluruh warganya yang terdiri atas berbagai golongan dan paham yang berbeda-beda di dalamnya. Kemudian, negara tidak berdasarkan kelas atau golongan. Yang kedua, negara kebangsaan. Menurut Muhammad Yamin, bangsa Indonesia dalam merintis terbentuknya suatu bangsa dalam politik internasional adalah menempatkan diri sebagai bangsa yang modern yang memiliki kemerdekaan dalam kebebasan yang melalui 3 fase, yaitu
Fase yang pertama pada zaman Kerajaan Sriwijaya, fase yang kedua pada negara kebangsaan Majapahit, fase yang ketiga ialah negara kebangsaan Indonesia modern menurut susunan kekeluargaan berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa serta keadilan yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang ketiga ialah paham integralistik. Pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supoma mengusulkan paham integralistik yang menurutnya paham ini berakar pada keanekaragaman budaya bangsa yang dapat mempersatukan dalam suatu kesatuan integral yang disebut negara Indonesia. Di dalam Pancasila terkandung paham integralistik yaitu adanya asas kebersamaan hidup, keselarasan hubungan antar individu maupun masyarakat yang tidak mengenal tirani. Bila dirinci, paham negara integralistik memiliki pandangan sebagai berikut. Yang pertama, negara merupakan suatu susunan masyarakat yang integral. Yang kedua, semua golongan berhubungan erat satu sama lain. Yang ketiga, masyarakat merupakan sesuatu persatuan yang organis. Yang keempat, yang terpenting dalam kehidupan ialah perhimpunan bangsa seluruhnya. Yang kelima, negara tidak memihak suatu golongan. Yang keenam, negara tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat. Yang ketujuh, bangsa tidak menjamin kepentingan seseorang atau golongan saja. Selanjutnya, materi selanjutnya ialah dimensi yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama ialah dimensi idealis, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam 5 sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang kedua ialah dimensi normatif, artinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dijabarkan dalam sebuah sistem norma. Yang ketiga ialah dimensi realistis, artinya suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya ialah dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika dan tantangan tersebut dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama ialah pada masa Orde Lama. Pada masa ini, terbentuknya Pancasila masih dalam pencarian dan pengaruhnya terhadap kehidupan bernegara. Namun, Pancasila dalam pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunis dalam konsep Nasakom. Yang kedua ialah pada masa Orde Baru. Pada masa ini, memiliki beberapa faktor, antara lain yang pertama, kekuasaan presiden dilanggengkan hingga 32 tahun. Yang kedua, adanya penafsiran sepihak Pancasila melalui program P4. Yang ketiga, adanya penindasan terhadap gagasan atau hasil pemikiran secara sepihak sehingga orang-orang takut untuk mengeluarkan pendapat. Yang keempat, adanya penindasan dalam bentuk fisik seperti yang terjadi di Timur Timur, Aceh, Irian Jaya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang ketiga ialah pada masa reformasi. Reformasi merupakan sebuah kegiatan menata ulang, memformat ulang, dan menata kembali segala hal yang dianggap keluar jalur, dan dikondisikan agar kembali pada bentuk yang sebenarnya sesuai dengan tujuan asalnya atau sesuai dengan Pancasila dan nilai-nilainya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ocit. Untuk Ocit saya persilahkan. Ya, selanjutnya adalah tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Tantangan tersebut dibagi menjadi 2, yaitu dari faktor eksternal dan juga dari faktor internal. Kita mulai dari faktor eksternal terlebih dahulu. Yang pertama dipengaruhi oleh pertarungan ideologi antara negara-negara superpower seperti Amerika dan Uni Soviet, menguatnya isu kebudayaan global, dan meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat dari pertambahan penduduk. Yang kedua adalah faktor internal atau faktor dari dalam negeri seperti pergantian kekuasaan atau pergantian rezim dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya adalah hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah Pancasila sebagai ideologi adalah cerminan kepribadian bangsa, perjanjian luhur bangsa, dan juga
cita-cita serta tujuan bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila merupakan pedoman bangsa Indonesia dan negara Indonesia yang dijadikan satu landasan dari satu keputusan yang tidak boleh bertentangan dengan Pancasila itu sendiri. Begitu banyak nilai-nilai positif yang dapat diambil dari Pancasila jika kita benar-benar mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga adalah nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. Tanggal 1 Juni 1945 adalah lahirnya Pancasila dari pidato I.R. Soekarno di hadapan para anggota BPUPKI. Dan Pancasila adalah filsafat negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus tahun 1945 dan tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7 dan bersama dengan batang tubuh UUD 1945. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.